Oke, pembelajaran hari ini kita mulai dengan pohon penurunan atau context free grammar. Nah, di dalam tata bahasa bebas konteks ini, bila pada tata bahasa reguler terdapat pembatasan pada ruas kanan atau hasil produksinya, maka pada tata bahasa bebas konteks atau CFG atau context free grammar ini tidak terdapat pembatasan hasil produksinya. Di sini alfanya adalah sebuah non-terminal, betanya adalah finite string dari terminal atau non-terminal. Batasannya, ruas kiri adalah sebuah simbol variabel. Jadi di sebelah kirinya seperti yang kalian ketahui adalah variabel, simbol variabel atau huruf besar. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG ini ada seperti di bawah ini ya. Nah, string dari terminal atau non-terminal dapat berisi terminal saja, non-terminal saja, atau kombinasi terminal dan non-terminal, juga empty string. Nah, harus ada minimal sebuah non-terminal atau S itu terletak di sebelah kiri. Agar tidak terjadi kekacauan antara terminal dan non-terminal, maka selalu dipakai huruf kecil untuk terminal dan huruf dan huruf kapital untuk non-terminal. Jadi tetap diingat ya, untuk kapital, non-terminal, terminal itu huruf kecil. Seperti halnya pada tata bahasa reguler, sebuah tata bahasa bebas konteks adalah suatu cara yang menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untainya. Seperti diketahui pada saat menurunkan suatu string, simbol-simbol variabel akan mewakili bagian-bagian yang belum diturunkan. Bila pada tata bahasa reguler bagian yang belum diturunkan tersebut selalu terjadi pada suatu ujung, pada tata bahasa bebas konteks atau CFG ini bisa terdapat lebih banyak bagian yang belum diturunkan, dan itu bisa terjadi di mana saja. Ketika penurunan itu sudah lengkap, semua bagian yang belum terturunkan telah diganti oleh string yang mungkin saja kosong dari himpunan simbol terminal. Bahasa bebas konteks menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintak dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. CFG ini ada 4 tuple. Jadi V-nya adalah himpunan terbatas dari variabel atau non-terminal. Lalu seperti E itu apa ya? Adalah himpunan terbatas dan terminal, ini bisa dibaca lah. Nah, CFG itu nanti ada ke parsing. Jadi parsing itu adalah sebuah pohon atau tree, adalah suatu graf terhubung tidak sirkuler yang memiliki satu simpul atau node atau vertex yang disebut akar atau root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpulnya. Jadi pohon penurunan atau derivation tree ini atau parse tree ini berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Jadi nanti di dalam parsing ini atau pohon tree ini nanti diturunkan huruf simbol-simbol variabel atau huruf besar, nanti diturunkan menjadi simbol terminal atau huruf kecil. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Jadi nanti si simbol huruf besarnya itu nanti akan diturunkan menjadi huruf-huruf kecil sampai nanti tidak ada lagi huruf kecil. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ada penurunan terkiri, juga ada penurunan terkanan. Jadi kalau penurunan terkiri atau leftmost derivation, itu setiap tahapan penurunan variabel atau non-terminal terkiri dulu yang diuraikan. Simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Kalau yang kanan ya otomatis yang paling kanan dulu yang diuraikan. Untuk contohnya nanti saya bikin video terpisah untuk contoh pohon penurunan ini, yang leftmost sama rightmost ini. Misal ini contohnya
terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi simbol awalnya S. Jadi simbol awal itu biasanya tetap S. Di sini ada S menurunkan atau diturunkan menjadi AB. A di sini dapat diturunkan lagi menjadi AA atau A. Nah, B juga dapat diturunkan menjadi B kecil, B besar atau B. Jadi ingat ya, B kecil, B besar, A besar, A kecil itu beda. Lalu selanjutnya di dalam materi ini digunakan sebagai simbol awal untuk tata bahasa bebas konteks itu selalu diawali dengan huruf S. Nah, nanti si contoh yang tadi itu akan digambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai AA, B, B, B. Nah, untuk contohnya nanti saya kasih contoh di video terpisah, oke? Nah, di sini contoh 2 juga nanti akan saya kasih contoh di video terpisah sama. Contoh 3 juga sama, akan di video terpisah. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya ambiguitas atau kedui-artian terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks seperti ini, S diturunkan menjadi A atau B, A diturunkan menjadi A, B diturunkan menjadi A. Untuk memperoleh untai A ini bisa terdapat 2 cara penurunan, makanya ini disebut ambiguitas. Jadi S bisa turun menjadi A, bisa turun menjadi A kecil. S bisa turun menjadi B, bisa turun menjadi A kecil. Di sini ada 2 cara untuk mendapatkan untai A. Nah, itu dinamakan ambiguitas. Contoh lain terdapat tata bahasa bebas konteks. Ini contohnya nanti saya kasih contoh lagi juga di video terpisah. Jadi untuk menunjukkan bahwa suatu tata bahasa bebas konteks ambigu bisa dilakukan dengan menemukan untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari suatu pohon penurunan. Jadi kalau kalian menemukan tata bahasa bebas konteks, lalu untuk buat pohon penurunannya itu bisa ada beberapa cara, itu dinamakan ambiguitas. Jadi ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik pada bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Jadi sesuatu yang ambigu itu kan tidak pasti, makanya akan menimbulkan masalah. Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari suatu dekomposisi atau penurunan dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambigu. Ini latihan, coba nanti kalian buat latihan ini setelah saya kasih contoh di video selanjutnya. Nah, lalu ada yang dinamakan penyederhanaan konteks free grammar. Di penyederhanaan tata bahasa bebas konteks ini, tujuannya untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tak berarti. Misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks S menurunkan A besar, B besar atau A kecil. A dapat menurunkan A kecil. Kelemahan tata bahasa bebas konteks yang tadi disebutkan, aturan produksinya S menurunkan A, B. A, B besar. Jadi tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Jadi di sini kalau kalian lihat si B-nya itu nggak ada penurunannya lagi, makanya itu bisa disederhanakan. Untuk tata bahasa bebas konteks berikut, misalkan A, S menurunkan A menurunkan B, B menurunkan C, C menurunkan D, D menurunkan A, atau A besar, A kecil, A besar. Memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada S menurunkan A. Produksinya D menurunkan A juga menyebabkan kerumitan. Jadi kalau kalian lihat di sini hasil awalnya itu kan S menurunkan A, itu berarti otomatis nanti hasil penurunannya itu hanya A. Sedangkan di sini itu ada banyak caranya A menurunkan B. Padahal itu nggak perlu. A menurunkan B nggak perlu, soalnya di sini yang dibutuhkan hanya A.
Cara penyederhananya, suatu tata bahasa bebas konteks dapat disederhanakan dengan melakukan penghilangan produksi useless, penghilangan produksi unit, sama penghilangan produksi empty. Yang kosong itu dihilangkan, yang unit dihilangkan, yang useless dihilangkan. Nah, itu sekian dari slide pertemuan ke-8. Untuk contohnya nanti akan ada di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.